Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu politik nasional sesuai dengan tema kita, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada Yola kalian silakan. Sabang sampai Merauke. Apa kabar semuanya? Saya dulu kehadirannya ya, teman-temannya. Ini ada beberapa orang yang tidak hadir. Pak absen dulu. Andika Pratama, Aulia Dwi Ariyanti, Ayu Soraya, Bobby Anugrah, Desi Delpiana, Dimas Yite, Diwita Wulandari, Poster Carlos Debua, Poster Ikhlas Debua, Imam Arifin, Intan Mutia Pratama, absen ya, Irfan Pratama, Lia Permatasari, Lira Sri Juwita Ningsih, Lydia Arpila, Liska Anggita, Nurul Atia, Riko Saputra Marpau, Sylvia Aulia Tanjung, Sutrisna Anggraini, Tia Noprianti, Ulpa, Risa Lupiana, Sinta Ulansari, Sri Wayuni, Yola Widiana. Terima kasih. Selanjutnya, apakah kita semua sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah dibahas semua peralatannya? Sudah. Ada yang ketinggalan? Tidak. Ada bukunya? Ada. Ada bahan ajarnya? Ada. Apa gunanya? Handphone. Oke, terima kasih. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat. Tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Ya, materi minggu lalu tentang perilaku nilai-nilai Pancasila. Paling tidak kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, Bapak di sini akan menyampaikan tentang pelajaran untuk hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak akan bertanya untuk pelajaran hari ini, ya kan? Tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang jati diri atau identitas? Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang
jati diri atau identitas? Silakan. Ya, berdiri, sebut namanya. Nama saya Opa, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Jati diri atau identitas biasanya kita ketahui dari sekelompok atau ras dan bangsa. Mereka memiliki ciri khas mereka sendiri untuk menandai atau menjadikan identitas dalam bangsa atau kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, paling tidak ini kita sudah mengacu kepada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Biar supaya lebih paham ya. Selanjutnya. Ya, sebelum kita mulai di sini peserta didik diharapkan dapat mencapai pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, dan ras antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Itu yang pertama, harus paham. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami urgensi pelestarian nilai profil Pancasila. Di sini yang pertama, berkebinekaan global, artinya memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan untuk mencapai berkebinekaan global. Dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya bergotong royong, artinya berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok melalui pemberian saran, ide, gagasan, dan menerima melaksanakan atas kesepakatan kelompok dalam mencapai penyelesaian tugas yang diberikan. Inilah penguatan profil Pancasila. Biar tradisi kearifan lokal dan budaya dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif dalam menjaga nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat global. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keberagaman budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan benar. Ini yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, untuk penguatan profil Pancasila, di sini yang pertama, berkebinekaan global, artinya memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan untuk mencapai berkebinekaan global. Dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya bergotong royong, artinya berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok melalui pemberian saran, ide, gagasan, dan menerima melaksanakan atas kesepakatan kelompok dalam mencapai penyelesaian tugas yang diberikan. Inilah penguatan profil Pancasila. Biar supaya kita paham, mengerti, di sini Bapak sedikit menjelaskan tentang materinya. Yang pertama, tentang keberagaman suku. Ya. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya, adat istiadat hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa paling banyak sukunya di Indonesia. Letak geografis ini menciptakan keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Keberagaman Indonesia mensyaratkan adanya persatuan dan perbedaan. Apa persatuan itu? Lalu apa kesatuan? Apa hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi harus paham apa itu persatuan, apa itu kesatuan,
dalam hubungannya mereka berdua. Ini terjelaskan di sini. Apa persatuan itu? Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk jadi satu. Kumpulan dari berbagai komponen membentuk jadi satu. Itulah persatuan. Sedangkan kesatuan merupakan perkumpulan dari persatuan tersebut. Kesatuan merupakan perkumpulan dari persatuan tersebut. Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam corak menjadi satu. Kesatuan utuh yang menguatkan dan melindungi serta menghargai perbedaan. Ini sedikit pemahaman tentang keberagaman sebelum Bapak tampilkan video pembelajaran. Oke, selanjutnya tentang buku pembelajarannya. Disimak dan dicermati, lalu kita presentasikan. Serasi saling menguatkan dan melindungi serta menghargai perbedaan. Ini sedikit pemahaman tentang keberagaman sebelum Bapak tampilkan video pembelajaran. Oke, selanjutnya tentang sebelum pembelajarannya. Disimak dan dicermati, lalu kita presentasikan. Perhatikan ya, ini dipresentasikan. Perhatikan ya, nanti dipresentasikan.
seperti tadi tentang video pelajaran di sini diharapkan pada peserta didik bisa untuk minta ya, nanti bisa dipresentasikan. Akan memberikan latihan lembar kerja peserta didik, ditulis nama kelompoknya, ya kan? Tulis nama kelompoknya, satu aja yang tulis. Waktunya 15 menit sampai 20 menit ya, bicara ya. Di sini tentang hasil dari melihat video tadi. Teman dalam apa yang kamu dapat dari video tadi? Bisa. Kan dua tadi ya, itu tulis. Sini ya tentang video tadi. Sini kan apa yang bisa didapatkan dari kita. Kita mau punya 1, 2, 3, 4. Iya, nanti pakai ini. Iya. Nah, ini satu apa dua kan? Satu dua. Iya. Iya, iya. Satu aja juga enggak. Pilih yang mana? Ya. Di sini kan nanti diperhatikan dari video tadi. Bantu idenya. Ide-idenya kawannya dibantu. Satu aja. Satunya bertahunya memang sudah. Iya. Satu yang sudah dipakai kelompoknya. Saya suku Asmat dari Papua, musuh dan panah senjatanya. Indonesia beragam budaya, Bhinneka Tunggal Ika semboyannya. Tuh ya. Gini. Kan belakang, tapi tentu. Kasih idenya kawan-kawannya. Di sini dari video tadi antar masyarakat dan setiap individu memiliki hak
boleh jadi bisa nanti diberikan pertanyaan. Nanti semua idenya tuh, jangan diam aja. Ya. Keberagaman suku ya.
Iya, nanti pakai ini. Sudah siap? Jadi kalau dapat lagi.
Udah? Udah bisa mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Atila. Saya sebagai moderator dalam presentasi tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia yang telah ditayangkan oleh Bapak. Adapun anggota kelompok saya, Winda Wulandari, Ulum Atia, Ulfa, Andika, Indonesia Putra, Imam Arifin, dan akan dipresentasikan oleh teman-teman kita. Setelah melihat video tersebut, saya merasa bangga menjadi warga negara Indonesia karena memiliki keberagaman ras, suku, kepercayaan, dan bangsa yang
berbeda-beda. Bukan hanya itu yang membuat saya bangga dengan keberagaman yang sangat indah penduduknya yang dikenal baik oleh dunia. Indonesia juga kaya akan rupa-rupa dan sukunya yang beragam. Nilai-nilai yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara asing terhadap Indonesia dengan keberagaman suku budaya bukan menjadi hal yang bisa kita kuat, tetapi menjadi suatu kekuatan yang membangun bangsa Indonesia. Indonesia memiliki suku, keberagaman budaya, adat, makanan khas, dan rumah adat lainnya. Kita harus melestarikan keberagaman suku dan bangsa serta menghargai dan menghormati suku budaya lain. Saya kembalikan kepada saudara. Baiklah, di sini kami akan memulai sesi dari jawab yang dimintaannya diserahkan. Nah, yang kedua, manfaat keberagaman. Apa manfaat dari keberagaman Ya, bangsa? ya. Yang nomor 2, manfaat keberagaman budaya. Bukan bangsa, budaya. Kelompok 3. Oh, kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 Oke, siap. tentang adanya keberagaman suku. Karena di setiap pulau masyarakat mengembangkan budaya masing-masing sesuai tingkat kemajuan dan lingkungannya. Ada tambahan Keberagaman. Keempat. kemajuan dari keberagaman. Nah, Dalam suatu budaya untuk memajukan atau mempertahankan budaya tersebut agar tidak terjadinya kekurangan dari penduduk, kita harus dalam budaya tersebut harus memajukan adanya perkembangan dari budaya tersebut dengan selalu mengembangkan ciri khas atau identitas yang dipunyai oleh budaya tersebut. Dengan pengembangan dalam lingkungan seharian yang bisa dilakukan, contohnya seperti mereka dalam suatu budaya memiliki ciri khas atau kearifan budaya lokalnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebudayaan tersebut bisa terus meningkat dan berkelanjutan dengan tidaknya kekurangan dari budaya tersebut. Kembali kepada moderator. Budaya untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan antar masyarakat dan setiap individu memiliki hak untuk hidup sesuai budayanya. Di sini saya menambahkan jawaban dari Imam. Manfaatnya untuk mempererat toleransi dan perbedaan di antara suku-suku yang ada di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan di antara suku dan budaya. Kembali kepada ada lagi yang menanyakan sebelum mereka tutup? Ada? Oke, silakan. Saya akan menuju cerita jawab. Kembali ke moderator. sekian kesempatan dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih berapa? Selanjutnya untuk kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan.
Nama saya Imam Arifin. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Apa, Mam? Bagaimana? Cara kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Bentar ya. Bagaimana menyikapi keberagaman? Ada lagi? Oh, silakan. Siapa namanya? Bentar. Tulis pertanyaannya. Tunggu. Nanti tunggu cara ini. Saya silakan. Ya, itu kita tanya itu dulu. Silakan. Nama saya Pasti Dua. Ingin bertanya apa akibatnya jika kita tidak bisa bersikap toleransi terhadap keberagaman di sekitar kita? Apa akibatnya? Akibatnya jika kita tidak bisa tidak bisa bersikap toleransi. Jadi tidak bertoleransi itu gimana? Akibatnya apa akibatnya? Oke, kumpul dulu. Rembukan. Siapa yang mau berjawab? Yang terjadi perpecahan di antara suku bangsa. Makanya harus ada sikap toleransi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ada lagi? Puas. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Oh, berdiri silakan. Nama saya Lirasi Wendy. Saya mempertanyakan mengapa kita perlu memahami keberagaman yang ada di sekitar kita. Mengapa kita perlu memahami keberagaman sekitar kita? Silakan, satu lagi siapa? Saya dari kelompok 1 yang bernama Diana. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Tulis. Ini kompromi. Setuju. Apa yang menyebabkan terjadinya? Apa tadi? Apa tadi ulang? Apa yang menyebabkan kita memiliki banyak suku bangsa? Satu lagi, silakan. Kita Nama saya Rizkanita. Saya ingin bertanya, mengapa perbedaan etnis dan ras harus dibicarakan dan untuk apa? mengapa suku, terus alat transportasi ya, lalu komunikasi, bahasa, pastinya kan berbeda. Oke. Selanjutnya, si Rizka. Siapa yang mau jawab? Silakan bertanya, monggo. Saya Pak. Oke, silakan. Nama saya Ulfa dari kelompok 2 ingin bertanya kepada Bapak tentang dengan banyaknya keragaman ras, suku, budaya, dan agama di Indonesia ini pastinya akan terjadi konflik. Dan bagaimana cara kita untuk mencegah konflik tersebut agar tidak terjadi? Oke. Karena banyak keberagaman budaya, etnis, suku, dan sebagainya, lalu sering berselisih, sering bertikai. Bagaimana caranya? Oke, ada 3 hal untuk menyelesaikan pertikaian dalam keberagaman beragama. Oke, yang pertama, 1, dengan metode preventif. Sebelum terjadi pertikaian, ada upaya yang dilakukan. Apa upayanya? Pernah ini sebelum terjadi. Artinya mengantisipasi. Upaya yang dilakukan adalah harus dijadikannya tentunya saling toleransi. Mengikuti parade karnaval budaya supaya tidak terjadi gesekan.
Lalu kita sebagai pendatang baru kita harus ikut serta atau berpartisipasi dalam kerja bakti dan gotong royong. Ini cara pertama. Sebelum terjadi, artinya kita sedia payung sebelum hujan. Untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kita sedia payung. Oh ini mendung, misalnya ini mendung, kita sedia payung untuk mengantisipasi bahwa jika ada hujan kita tidak basah. Begitu juga dalam keberagaman budaya. Sebelum terjadi ini pemerintah sudah mengupayakan adanya toleransi atau adanya karnaval budaya, saling menghargai, toleransi itu yang pertama, cara yang pertama. Sebelumnya atau Bapak yang mau bertanya? Ya. Kalau nggak ada, Bapak tadi yang bertanya ganti ya, tadi kalian sudah bertanya. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan, apa media atau instrumen untuk mempersatukan bangsa? Apa instrumennya? Apa alatnya? Supaya terjadi persatuan dan kesatuan. Silakan. Apa yang pertama? Apa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama Pancasila. Yang kedua lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Yang ketiga bendera merah putih. Bendera merah putih. Dan yang keempat landasan hukum. Landasan hukum. Oke, terima kasih. Ya, landasan hukum tentang tadi materi keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia, perlunya kita memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Tidak boleh memandang rendah atau kenal dengan etno. Ya. Tidak boleh memandang rendah suku lain. Atau dikenal dengan fanatisme, menganggap suatu berlebihan terhadap sukunya sendiri. Itu bersikap fanatisme. Nah, ini kan itu tidak boleh menganggap. Selanjutnya primordialisme, menganggap sikap pandang secara tertutup dari tradisi. Itu namanya primordialisme. Jadi kalau etnosentrisme, sikap yang menganggap suku sendiri lebih unggul. Dan sikap fanatisme yaitu sikap berpegang teguh secara berlebihan terhadap suatu keyakinan sehingga menganggap hal lain adalah salah. Jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan keberagaman daripada kepentingan daerah dan suku masing-masing. Paham? Oke, selanjutnya Bapak kan apakah yang Anda dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini? Apa yang Anda dapatkan? Monggo silakan. Tanya aja. Apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran Bapak? Apa yang dapat? Gas air mata supaya berubah. Ini cara yang represif. Cara yang kedua, supaya pertikaian tadi itu bisa reda. Memang harus
seperti itu. Ketika kan cara pertama nggak berhasil, ini cara PPS. Ya, misalnya kalian itu datang, diomongin nggak ngerti, wah itu langsung dipaksa tarik, bubarkan, macam sebagainya, supaya tidak terjadi lagi perselisihan. Ada cara seperti itu. Tadi dengan cara kita yang lembut, ada yang cara yang kedua seperti itu. Dan yang cara ketiga namanya sebagainya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, saya merasa lebih dekat dengan teman-teman yang biasanya ketika jam keluar main itu kita berkumpul dengan meja masing-masing. Tapi kali ini jadi lebih bisa mengenal satu sama lain dengan ciri atau kriteria dari teman-teman saya yang lainnya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Ayo ngomong aja. Rizka, pembelajaran hari ini apa yang membuat kamu menyenangkan? Silakan. Ayo, silakan. Kira, Kodwi silakan. Atau Cynthia? Hah? Oh, kurang percaya diri. Lagi? Terima kasih. Yang lainnya monggo. Ayo terakhir. Udah aja silakan ngomong aja. Ayo, silakan ngomong aja. Berani. Ayo, kamu satu silakan. Ngomong saja. Cepat. Ayo, Pia. Ngomong aja. Silakan. Silakan, please. Nah, Puan ya. Apa pesan dan pesannya? Pesannya belajar dalam bahasa merupakan hal yang menyenangkan karena adalah lebih biasa. Silakan. Untuk menghadiri pembelajaran hari ini. Pak, doanya Pak. Doanya orang itu nggak tahu. Doa seperti itu. Mengakhiri pembelajaran. Mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan berjadi masing-masing. Doa. Oke, terima kasih semuanya dan selamat siang kita semua. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.